Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM S1W1 22072. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Deluxe TV. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Nur Hafiza dengan NIM S1W1 22072 dari jurusan Teknik Informatika. Jadi langsung saja di sini saya sudah siapkan codingannya. Jadi Deluxe TV. Jadi inheritance adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk membuat kelas baru atau child berdasarkan kelas yang sudah ada atau parent. Nah, kelas child mewarisi semua atribut dan perilaku dari kelas parent sehingga mengurangi duplikat kode. Dalam inheritance kita bisa melakukan dua hal. Pertama, kelas child dapat menambahkan perilaku tambahan yang tidak ada pada kelas parent argumentation. Kedua, kelas child dapat mengubah atau menyesuaikan perilaku yang mewarisi dari kelas parent dengan memberikan definisi alternatif. Inheritance membantu kita mengorganisir hubungan antara banyak kelas dan memungkinkan penggunaan hierarki kelas yang besar. Nah, pada contoh ini ada augmentation, itu merujuk pada penggunaan inheritance pada pemrograman berorientasi objek untuk menambahkan fungsi tambahan ke dalam kelas yang sudah ada. Dalam kasus ini kita memiliki kelas Deluxe TV yang ingin menambahkan perilaku untuk mengelola daftar saluran favorit. Perilaku ini ditambahkan mencakup penambahan saluran ke daftar favorit, penghapusan saluran dari daftar favorit, dan melompat ke saluran favorit berikutnya. Nah, untuk mencapai ini kita membuat kelas Deluxe TV yang merupakan anakan dari television yang sudah ada. Ini dilakukan untuk mendeklarasikan kelas Deluxe TV as television dengan inheritance. Deluxe TV mewarisi semua metode yang ada dari kelas television. Namun kita menentukan dulu detail yang diperlukan untuk fungsi tambahannya. Nah, dalam contoh ini kita memperkenalkan variabel instance baru self favorit yang merupakan daftar saluran favorit. Ini diinisialisasi dengan kosong dalam konstruktor kelas Deluxe TV. Penting untuk diingat bahwa kita telah mengganti konstruktor underscore init ke Deluxe TV dan konstruktor sendiri, namun kita masih ingin memastikan bahwa atribut-atribut lainnya seperti volume dan saluran TV dianalisasi dengan benar. Oleh karena itu, kita memanggil konstruktor kelas television menggunakan television init self untuk memastikan bahwa semua aspek keadaan itu diatur dengan benar. Jadi di sini ada import OS di television ini. Ada import OS, yaitu perintah yang digunakan untuk ini adalah perintah yang digunakan untuk memberikan layar konsol menggunakan perintah kelas yang berlaku di lingkungan Windows sebelum program berjalan. Nah, ini digunakan untuk membersihkan tampilan konsol sebelum output program ditampilkan. Selanjutnya ada kelas television. Di sini kelas television ini definisi kelas television. Ada dev init self itu. Dev init self ini adalah konstruktor kelas television. Konstruktor ini dijalankan saat objek television baru dibuat. Nah, ini menginisialisasi atribut-atribut berikut. Sini ada power, ada self mute. Jadi power on ini atribut yang menunjukkan apakah televisi dalam keadaan hidup atau mati. Selanjutnya ada mute, itu adalah atribut yang menunjukkan bahwa apakah televisi dalam keadaan redam suara atau tidak. Selanjutnya ada volume. Seperti kita tahu sendiri, volume itu
atribut yang menyimpan tingkat volume televisi pada awalnya diatur ke 5. Nah, selanjutnya ada self channel, yaitu channel itu ada atribut yang menyimpan nomor saluran TV pada awalnya diatur ke 2. Nah, self preference itu adalah atribut yang menyimpan nomor saluran sebelumnya pada awalnya diatur 2. Nah, selanjutnya ada metode-metode ini mengendalikan televisi. Yang ini ada toggler power shelf, merupakan metode yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan televisi. Ada toggler mute. Toggler mute itu digunakan untuk mematikan atau mengaktifkan mode redam suara. Selanjutnya ada volume up. Volume up itu digunakan untuk menaikkan volume televisi. Selanjutnya ada volume down, yaitu untuk menurunkan volume televisi. Selanjutnya ada channel up, yaitu metode ini digunakan untuk menaikkan nomor saluran televisi. Jika televisi pada saluran 99, maka akan kembali ke saluran 2. Jika tidak, akan menaikkan nomor saluran saat ini. Selanjutnya ada channel up, ada channel down, yaitu metode ini digunakan untuk menurunkan nomor saluran televisi. Jika televisi sudah pada saluran 2, maka akan kembali ke saluran 99. Selanjutnya ada set channel. Di sini ada set channel tadi. Set channel ini metode yang digunakan untuk mengatur nomor saluran televisi ke nomor tertentu. Misalnya kita keadaan televisi dalam keadaan hidup dan nomor saluran berada dalam rentan 22 hingga 99. Metode ini mengembalikan nomor saluran yang baru diatur. Selanjutnya ada jump ray channel. Metode ini digunakan untuk melompat ke saluran sebelumnya yang telah disimpan dalam atribut ref chain. Selanjutnya ada underscore instr self. Ini adalah metode khusus yang menggantikan representasi string bawaan objek. Jadi kelas television ini memungkinkan kita untuk membuat objek yang mempresentasikan televisi, mengendalikan berbagai aspek seperti daya, volume, dan saluran, dan menghasilkan status televisi yang dapat ditampilkan dalam tampilan teks. Nah, selanjutnya kita beralih ke sorted set. Nah, jadi di sini kita masuk ke sorted set. Di sini sudah ada codingannya juga. Jadi import OS itu sama seperti yang tadi penjelasannya, adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar konsol menggunakan perintah class yang berlaku di lingkungan Windows. Nah, sebelum program berjalan, ini digunakan untuk membersihkan tampilan konsol sebelum output program ditampilkan. Selanjutnya di sini ada kelas sorted set. Ini mendefinisikan kelas sorted set yang merupakan turunan dari kelas list. Ini berarti bahwa sorted set memiliki semua metode yang dimiliki oleh list serta metode khusus yang ditambahkan ke dalamnya. Selanjutnya ada dev init. Dev init self ini yang initial none. Ini adalah konstruktor kelas sorted set. Ini menerima argumen argumen opsional inisial yang merupakan daftar elemen awal untuk menginisialisasi sorted set. Nah, selanjutnya ada dev index after. Ini metode digunakan untuk mencari indeks di mana elemen baru harus dimasukkan agar tetap terurut. Selanjutnya ada dev insert. Ini metode ini digunakan untuk memasukkan elemen value ke dalam sorted dengan menjaga keterurutannya. Selanjutnya ada dev append. Ini adalah metode lain untuk menambahkan elemen ke dalam sorted set. Metodenya hanya memanggil metode insert untuk memasukkan elemen. Selanjutnya ada dev extend. Metode ini digunakan untuk menambahkan banyak elemen dari iterable lain. Biasanya daftar ke dalam sorted set. Ini memanggil metode insert setiap elemen dalam iterable lain. Selanjutnya ada dev add. Dev add ini mendefinisikan operasi penambahan operator untuk objek sorted set. Ini membuat salinan dari sorted set saat ini. Kemudian memanggil metode extend untuk menambahkan elemen-elemen dari objek lain ke dalam salinan tersebut dan mengembalikan hasil sebagai
sorted baru. Selanjutnya ada depth sort. Depth sort itu untuk metode ini digunakan untuk mengurutkan ulang elemen dalam sorted set. Selanjutnya ada depth reference. Ini depth reference ini adalah metode yang menggagalkan operasi pengurutan urutan elemen dalam sorted. Metode ini membangkitkan pengecualian runtime error yang menyatakan bahwa sorted set ini tidak dapat diurutkan secara terbalik. Selanjutnya ada depth set item. Ini metode ini menggagalkan penggunaan sintaks indeks pengaturan, misalnya my sorted set index sama dengan value, dan mengembalikan pengecualian runtime error menyatakan bahwa sintaks ini tidak didukung oleh sorted set. Nah, kelas sorted set ini digunakan untuk membuat kumpulan elemen yang terurut dengan menjamin bahwa elemen-elemen dalam set selalu dalam urutan tertentu. Jika kita ingin menambahkan atau menghapus atau mencari elemen dalam set yang selalu terurut, kita dapat menggunakan kelas ini. Selanjutnya di sini ada deluxe. Jadi kode ini mendefinisikan dua kelas, yaitu television dan deluxe TV. Jadi deluxe TV adalah subkelas dari television. Kode ini berfokus pada pengelolaan saluran favorit dalam sebuah televisi. Jadi pada kode ini mencoba untuk membersihkan layar konsol yang pertama seperti tadi. Kode mengimport kedua kelas, yaitu television dan sorted ini mengasumsikan bahwa kita memiliki dua modul atau file terpisah yang berisi implementasi kelas-kelas tersebut, tidak memiliki implementasi aktual dari television dan sorted set. Jadi kita tidak dapat memberikan detail lebih lanjut tentang bagaimana sih kelas-kelas tersebut diimplementasikan. Selanjutnya di sini ada deluxe TV, didefinisikan sebagai subkelas dari television. Ini berarti deluxe TV mewarisi semua metode atribut dari kelas television. Nah, selanjutnya daftar konstruktor init itu dari deluxe TV. Kelas ini menginisialisasi objek dengan memanggil konstruktor kelas dasar television. Selain itu, objek deluxe TV memiliki atribut tambahan, yaitu favorit, yang merupakan daftar untuk menyimpan saluran favorit. Nah, ini ada 3 metode utama dalam kelas deluxe TV. Ada add to favorites, Metode ini memungkinkan kita untuk menambahkan saluran saat ini ke daftar saluran favorit jika televisi berada dalam keadaan hidup dan saluran tersebut belum ada dalam daftar. Selanjutnya ada remove from favorites. Nah, remove from favorites ini, metode ini memungkinkan kita untuk menghapus saluran saat ini dari daftar saluran favorit jika televisi dalam keadaan hidup dan saluran TV tersebut ada dalam daftar. Selanjutnya ada jump to favorite. Ini metode memungkinkan kita untuk melompat ke saluran favorit terdekat. Ini mencari saluran favorit terdekat dengan saluran saat ini dan mengaturnya sebagai saluran saat ini. Nah, ada juga metode yang di comment out itu dalam tanda pagar. Nah, yang mungkin adalah implementasi alternatif untuk jump to favorite, namun hanya satu versi dari metode tersebut yang akan dieksekusi, yang tergantung pada apakah komentar tanda pagar dilepas atau tidak. Selanjutnya di bagian bawah kode ini adalah beberapa komentar yang menjelaskan bagaimana membuat objek deluxe TV dan beberapa contoh operasi yang dapat dilakukan pada objek tersebut. Namun kode di comment out dalam tanda pagar sehingga operasi tersebut tidak akan dieksekusi kecuali jika kita menghapus tanda pagar tersebut. Nah, untuk melihat hasil eksekusi sebenarnya dari kode ini, kita langsung implementasikan lengkap dari kelas television dengan implementasi tersebut. Nah, kita dapat membuat objek deluxe TV, menghidupkan televisi, mengubah saluran, menambahkan dan menghapus saluran favorit, dan melompat ke saluran favorit terdekat. Kemudian kita dapat mencetak status televisi untuk melihat perubahan yang terjadi di sini. Langsung kita jalankan saja. Jadi
Di sini sudah ada outputnya seperti ini. Nah, ini sudah ada. Ya, ini adalah output dari Deluxe TV. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.